Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita bertemu di dalam acara santapan rohani. Saya percaya bahwa kasih dan berkat Tuhan senantiasa dicurahkan dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat serta pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami sehingga pagi hari ini kami bisa bangun dari istirahat kami. Sebelum kami melanjutkan kehidupan kami, segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan belajar firman Tuhan. Bila Roh-Mu menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya berikan tema berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, yang terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saya ulang baca. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa merupakan sesuatu yang nampaknya sederhana bagi setiap kita. Setiap hari pun kita sudah melakukannya. Pada saat berdoa tentunya kita rindu Tuhan menjawab doa kita. Tetapi yang terpenting pada waktu kita berdoa, kita harus dapat berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bukan hanya sesuai dengan keinginan diri kita sendiri. Seperti salah satu isi doa Bapa kami yang berbunyi, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya, biarlah hanya kehendak-Nya yang boleh terjadi atas kehidupan kita. Jadi hanya kehendak Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kecenderungan setiap kita tentunya ingin berdoa sesuai dengan keinginan kita sendiri. Sebab memang bukan sesuatu yang mudah untuk kita berdoa dan menyerahkan segala sesuatu sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab setiap kita juga memiliki keinginan. Keinginan manusia memang tidak sama dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita harus belajar menuruti setiap kehendak Tuhan. Kita harus merenungkan bahwa hanya kehendak Tuhan saja yang terbaik buat kita. Apa yang mungkin menurut kita baik belum tentu akan diberikan oleh Tuhan bagi kita. Karena Tuhan ingin memberikan yang lebih baik, bahkan yang terbaik buat kita. Pada saat kita menuruti kehendak-Nya, maka Tuhan akan memampukan kita untuk belajar sesuai dengan kehendak-Nya. Contohnya adalah Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik ketika Tuhan Yesus berada di dalam Taman Getsemani. Yesus berdoa supaya hanya kehendak Bapanya yang boleh jadi.
walaupun hal ini sangat sulit dilalui. Yesus berserah penuh terhadap kehendak Bapanya, dan Yesus dapat menjalani semuanya. Bahkan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, sampai titik-titik atau peluhnya menetes skandal. Itu artinya ada suatu tekanan yang sangat berat. Tetapi walaupun demikian, Yesus menyerahkan semua otoritas. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Berdoa sesuai dengan kehendaknya artinya kita juga perlu menjaga hati, supaya saat berdoa jangan sampai kita berdoa namun di dalam hati masih ada rasa iri atau dosa yang lain. Seperti yang kita bahas pada Selasa minggu yang lalu. Dalam Yesaya 59 ayat 2 dikatakan bahwa penghalang antara kita dengan Tuhan ialah dosa kita. Jadi kita perlu memiliki hati yang murni. Jangan sampai kita memaksa Tuhan untuk memenuhi atau menuruti semua kemauan kita. Biarlah hanya Dia yang berdaulat penuh atas kita. Ketika kita dapat berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, artinya kita menyenangkan hatinya dan hidup sesuai dengan rencananya, sehingga rencananya boleh digenapi atas kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, untuk mengetahui kehendak Tuhan, kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, supaya kita dapat mengetahui kehendak Tuhan. Bahkan supaya Tuhan memberikan tuntunannya di dalam kita berdoa dan melangkah. Selain itu, kita harus dapat menyesuaikan keinginan kita dengan firman. Firman Tuhan adalah kebenaran, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan yang tertulis di dalam firman Tuhan. Percayalah saudara yang kasih Tuhan, doa-doa kita jika sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan permohonan kita tepat pada waktu itu. Mari setiap kita dapat belajar untuk mengutamakan kehendak Tuhan di atas segala keinginan kita. Kita perlu selalu belajar merendahkan diri di hadapan Allah, supaya kita dapat berdoa sesuai dengan kehendak-Nya saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya akan menguatkan kami, supaya kami di dalam memohonkan doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu, bukan memaksakan kehendak diri kami sendiri. Biarlah kami terus belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Kami hidup menurut atau seturut dengan firman-Mu. Tuhan menuntun langkah kami, menerangi setiap langkah kami dalam setiap kehidupan kami pada hari ini. Berkati setiap apa yang kami kerjakan. Biarlah segala apa yang kami kerjakan bisa terus sesuai dengan firman Tuhan dan menurut apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami pada hari ini. Haleluya.